Nah, bagaimana cara menyikapi dan cara membantu kesulitan orang tua yang sedang terlilit hutang riba, sedangkan saya sendiri tidak memiliki harta untuk membantu ataupun melunasi hutang riba orang tua. Semua aset yang dimiliki orang tua termasuk rumah yang saya tempati telah menjadi jaminan di bank. Syukron, subhanallah jemaah. Ketika Allah menurunkan Al-Quranul Karim, Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim tata cara bermuamalah dengan manusia, tata cara berdagang, tata cara bergaul, ya, tata cara mencari rezeki, semua udah disebutin. Ada yang halal, ada yang haram. Allah tidak melarang yang haram itu karena Allah bakhil, bukan. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa sih Allah haramkan? Karena Allah itu maha kaya, Allah itu maha dermawan. Kenapa kok ada yang diharamkan? Kok dilarang kita sama Allah? Karena Allah sayang sama kita. Allah melarang itu sesuatu yang berbahaya buat kita. Di antara yang dilarang itu riba. Riba itu ya bunga yang ada sekarang. Allah haramkan karena riba itu perbuatan yang dimurkai sama Allah SWT. Bagaimana sekarang ketika orang tua terlilit hutang riba dan semuanya sudah dijadikan jaminan dan tinggal diambil, disita oleh bank. Cara pertama, membantu orang tua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma berpikir gali lubang tutup lubang. Itu dosa yang kita lakukan. Berapa tahun kita lakukan dosa riba? Ketika kita melakukan dosa riba, ketika itu kita nyaman dengan Pak, oh enggak ada masalah dengan bank ini, kata dia. Anak kok dapat keuntungan, anak dapat modal, anak bisa bayar. Terus kita meremehkan tuh dosa. Maka cara pertama, bagaimana mengajak orang tua untuk bertobat, minta ampun sama Allah atas dosa riba itu. Yang sekarang jadi azabnya baru kelihatan. Kalau azab di dunia ringan jemaah, ringan azab di dunia. Mungkin cuma dia dikejar-kejar, mungkin kita cuma diambil rumahnya disita. Tapi azab di akhirat neraka jemaah. Jangan dianggap ringan urusan riba itu. Seorang muslim banyak yang masih kerja di tempat-tempat riba dengan alasan, gimana Ustaz, itu tempat Anda cari rezeki. Ya silahkan kau mau. Kau yang penting sudah tahu hukumnya. Allah sudah turunkan Al-Quran tuh. Al-Quran tuh dibaca tuh. Aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jelaskan, wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Dan Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan sisa-sisa riba, tinggalkan kalian. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Allah mengumumkan perang sama orang yang melakukan riba. Hati-hati. Jadi kita kalau ada keluarga yang terjebak dalam riba, jangan dianggap ringan. Karena seakan-akan riba itu lebih ringan dari mencuri. Ya usah. Mencuri kan jelas haram. Kalau riba kan masih abu-abu, nggak ada abu-abu. Allah haramkan juga. Dan itu termasuk dosa besar, riba itu. Maka cara pertama, diajak bertobat orang tua, minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu ya minta pertolongan. Setelah kita minta ampun atas dosa riba, baru minta pertolongan. Kadangkala kita ini melakukan dosa tapi nggak merasa berbuat dosa.
Doanya tiap hari, ya Allah bantulah aku untuk bayar riba ini, ya Allah, utang-utangku, ya Allah bantulah aku demi anak-anakku, ya Allah. Doanya itu. Mana minta ampunnya dari riba? Nggak ada. Karena dia merasa nggak dosa. Dan itu bahaya, jemaah. Maka yang pertama minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua baru minta pertolongan. Mungkin nanti bisa pinjam uang dari saudara atau siapa yang bisa membantu dia nantinya, dan dikasih tahu tuh orang tua, nih azab dunia, ini azab dunia ringan. Tapi bayangkan 20 tahun kita melakukan riba. Kita ambil uang riba, kita kasih orang makan riba, dan kita tidak merasakan seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.